dan memberikan beberapa arahan yang menurut saya dapat membantunya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa semua arahan itu tidak cukup menolongnya. Ia mulai mengalami tekanan mental. Ia berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam, sangat berbeda dari dirinya yang dulu ceria dan penuh semangat. Dari situlah saya belajar bahwa masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori, nasihat, atau dipendam sendiri. Saya menyadari bahwa yang dibutuhkan bukanlah sekedar tempat bercerita, tetapi tempat yang aman, tempat di mana kita bisa datang dengan hati yang hancur dan dipulihkan. Di manakah tempat itu? Ia adalah gereja. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema gereja aman dari bullying. Rekan-rekan remaja Kristen, mengapa bullying sangat mengganggu kesehatan mental remaja? Kasus bullying pada remaja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Menurut data Pusiknas Barreskrim Polri mencatat 14.512 korban perundungan pada tahun 2025, naik 18,7% dari tahun sebelumnya. Bentuknya meliputi perundungan fisik 55,5%, verbal 29,3%, dan psikologis 15,2%, dengan tingkat kerentanan tertinggi pada siswa SD 26%, SMP 25%, dan SMA 18,75%. Bullying juga secara psikologis menciptakan rasa takut, rasa tidak aman, dan kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam banyak kasus, bullying dapat memicu depresi, bahkan ada yang sampai memiliki keinginan untuk membalas dendam dan bunuh diri. Bullying dapat mengikis kepercayaan diri dan menimbulkan trauma jangka panjang. Seorang remaja yang dulunya ceria bisa berubah menjadi pendiam. Yang dulunya aktif bersosialisasi lebih suka mengurung diri di rumah. Ada yang sulit tidur karena stres. Bahkan ada yang menyimpan amarah dan memiliki keinginan untuk membalas dendam. Padahal, saudara-saudara, kesehatan mental adalah anugerah dari Allah, sama berharganya dengan kesehatan fisik. Karena itu, kita perlu menjaganya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, terutama saat menjadi korban bullying? Jawabannya ada pada tema kita hari ini, gereja aman dari bullying. Gereja bukan hanya sekadar bangunan, tetapi rumah rohani, tempat di mana kita boleh datang apa adanya, tempat di mana kita boleh menangis, bersandar, dan dapat pemulihan iman dari Kristus. Mengatasi luka batin akibat bullying bukan dengan kata-kata, bukan dengan bacaan-bacaan filosofi, dan bukan dengan melampiaskan emosi kepada orang lain, tetapi dengan kita kembali ke hadirat Tuhan, datang ke gereja dan berdoa memohon pertolongannya, karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Hanya Dia yang mengerti setiap pergumulan yang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Rekan-rekan remaja Kristen, gereja mengajarkan kepada kita semua para remaja bahwa siapapun kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah yang hidup, dan hidup kita memiliki tujuan. Janganlah takut, seperti dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Melalui firman Tuhan, renungan, persekutuan, dan komunitas rohani, gereja
Sekalipun aku